Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu clustering dan classification dengan aplikasi RapidMiner. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami, anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Raihan Asal Lapanu dengan NPM 044, ada Indra Rusyana dengan NPM 040, Fikri Fausan Sabik dengan NPM 054, dan Ananda Niki dengan NPM 039. Untuk pembahasannya sendiri ada 4 pembahasan, yaitu pertama teori, kemudian ada cara unduh, instalasi dan lingkungan kerja toolsnya, ketiga ada persoalan kasus beserta solusinya, dan terakhir nanti ada sesi prakteknya. Baik, materi pertama yaitu teori yang akan dibawakan oleh Saudara Ananda Neki. Kepada Neki dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Pertama-tama kita akan masuk dulu ke pengertian dari klasifikasi dan clustering. Pengertian dari klasifikasi adalah uh, biasanya digunakan ketika ada tepat dua kelas target yang disebut di klasifikasi biner. Sedangkan klasifikasi multinomial juga digunakan untuk data respons kategorikal, di mana seseorang ingin memprediksi kategori, di mana beberapa kategori yang memiliki contoh dengan probabilitas tinggi. Uh, sedangkan clustering mengacu pada teknik pengelompokan objek, sehingga objek dengan fungsi yang sama bersatu dan objek dengan fungsi yang berbeda terpisah. Clustering memiliki klasifikasi memiliki pendekatan pembelajaran supervised, menggunakan training dataset, menggunakan algoritma untuk mengkategorikan data baru, adanya label untuk data training, lalu tujuannya adalah untuk menemukan kelas yang mana dimiliki objek baru untuk membentuk himpunan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada metode dari clustering, yaitu pendekatan pembelajarannya unsupervised, tidak menggunakan training dataset, menggunakan konsep statistik di mana ada kumpulan data dibagi menjadi subset dengan fitur yang sama, lalu tidak ada label untuk data pelatihan, dan tujuannya adalah untuk mengelompokkan sekumpulan objek untuk menemukan apakah ada hubungan di antara mereka. Lanjut, selanjutnya adalah RapidMiner. RapidMiner adalah platform data science yang dirancang untuk perusahaan yang menganalisis dampak kolektif karyawan, kalian, dan data suatu organisasi. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Neki. Materi selanjutnya yaitu tentang cara unduh, instalasi, dan lingkungan kerja tools yang akan dijelaskan oleh Indra. Nah, untuk Indra dipersilakan untuk menjelaskan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini apa untuk menunduh atau mendownload RapidMiner dapat kita lakukan melalui websitenya langsung. Di sana terdapat pilihan Windows untuk sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Lalu selanjutnya, untuk proses instalasi seperti biasa, double klik pada file exe, lalu akan muncul jendela seperti berikut. Klik tombol I agree. Lalu selanjutnya, pada proses ini kita akan menentukan tempat penyimpanan dari file RapidMiner-nya. Lalu selanjutnya klik install dan tunggu proses instalasi selesai. Selanjutnya, jika tampil jendela seperti ini, maka proses instalasi dari RapidMiner setelah selesai atau berhasil. Klik finish. Lalu untuk lingkungan kerja tools, pada gambar tersebut adalah tampilan awal dari aplikasi RapidMiner. Dapat dilihat terdapat jendela yang berisikan tab Start, Recent, dan Learn. Pada tab Start sendiri terdapat beberapa menu. Yang pertama ada Blank Process. Blank Process sendiri adalah menu untuk membuat proses baru pada tampilan desain. Lalu yang kedua ada Turbo Prep, yaitu menu yang digunakan untuk mempersiapkan atau mengolah dataset
Lalu yang ketiga ada auto model, di mana digunakan untuk membuat dan mengoptimasikan model menggunakan automated machine learning. Lalu slide selanjutnya. Lalu pada tab berikutnya recent, di mana pada tab ini akan menampilkan proses-proses yang sudah dilakukan atau dikerjakan sebelumnya. Lalu slide selanjutnya. Lalu pada tab learn, di mana di sini akan ditampilkan pembelajaran atau tutorial lebih detail mengenai penggunaan RapidMiner yang sudah disediakan oleh aplikasi RapidMiner tersebut. Lalu slide selanjutnya. Lalu pada tampilan desain perspektif ini merupakan perspektif utama dari RapidMiner yang digunakan sebagai area kerja untuk membuat dan mengelola proses analisis. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, perspektif ini memiliki beberapa view dengan fungsinya masing-masing yang dapat berfungsi untuk melakukan proses analisis data mining. View yang pertama ada view operator. Operator view merupakan view yang paling penting pada perspektif desain ini. Semua operator atau langkah kerja dari RapidMiner disajikan dalam bentuk kelompok hierarki di operator view ini, sehingga operator-operator tersebut dapat digunakan pada proses analisis. Lalu yang kedua ada view repository. View repository merupakan komponen utama dalam desain perspektif selain operator view. View ini dapat kita gunakan untuk mengelola dan menata proses analisis menjadi proyek, dan pada saat yang sama juga dapat digunakan sebagai sumber data dan yang berkaitan dengan metadata. Lalu yang ketiga ada view parameter. Menu ini secara default akan tampil di bagian pojok kanan atas yang ada pada aplikasi RapidMiner. Beberapa operator dalam RapidMiner membutuhkan satu atau lebih parameter agar dapat diindikasikan sebagai fungsionalitas yang benar. Lalu view proses. Proses view menunjukkan langkah-langkah tertentu dalam proses analisis dan sebagai penghubung langkah-langkah tersebut. Kita dapat menambahkan langkah baru dengan beberapa cara. Hubungan di antara langkah-langkah ini dapat dibuat dan dilepas kembali. Mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang lanjut ke persoalan kasus beserta solusinya. Nah, untuk persoalan kasus ini kami memiliki dua dataset berbeda untuk dua metode berbeda. Jadi nanti buat clustering datasetnya berbeda dan classification juga nanti datasetnya berbeda. Nah, untuk menjelaskan persoalan kasus ini akan dijelaskan oleh Saudara Fikri Fauzan Sabik. Kepada Fikri dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama persoalan kasus yang clustering, kasus yang lebih informatif dan dapat dipetakan dalam bentuk yang lebih menarik secara visual seperti graf. Selanjutnya, dan kedua yaitu yang persoalan kasus yang klasifikasi. Detailnya, kasus yang dianalisis adalah kumpulan data tentang panjang dan lebar sepal dan juga panjang dan lebar petal. Kami juga ingin melakukan klasifikasi dari data-data tersebut dengan menggunakan metode klasifikasi decision tree, sehingga setelah dilakukan klasifikasi, kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri dari target atau tujuan data tersebut, dan juga dapat dipetakan dalam bentuk yang lebih menarik secara visual seperti graf. Nah, selanjutnya, untuk solusi penyelesaian terdapat tiga, yaitu melakukan proses clustering dengan metode K-means, yang kedua melakukan proses klasifikasi pada data dengan metode decision tree, dan yang ketiga memetakan hasil clustering dan klasifikasi tersebut dalam bentuk graf. Sekian dari saya.
saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fikri. Nah, untuk sesi praktek ini tersedia pada cuplikan video berikut ini. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan untuk clustering ya, buat metode yang clustering dengan K-means. Nah, di sini kita udah kelihatan ini tampilan repeat miner ya. Nah, di sini untuk prosesnya ada tiga proses. Jadi pertama untuk membaca si file CSV-nya, kemudian proses clusteringnya itu sendiri, dan terakhir itu adalah performance atau nanti eh, apa namanya distance-nya dia performanya gimana gitu. Nah, centroid-nya berapa. Nah, nanti dijelaskan. Jadi pertama file CSV-nya dulu ya. Nah, file CSV-nya sini seperti yang dibahas sebelumnya pada apa studi kasus masalahnya. Kita akan membahas tentang nilai UTBK tahun 2019 khususnya untuk yang sosum, untuk yang apa kelas sosum. Nah, untuk datanya sendiri saya perlihatkan saja di sini. Ada beberapa atribut, ada ID, ada ID first major, ID university, dan sebagainya ya. Nah, dikarenakan di sini bentuknya sebuah CSV, jadi dia pemisahnya bukan kolom ya, tapi tanda koma gitu. Nah, ini juga alasan kenapa data yang ini sangat cocok dipakai untuk K-means clustering karena sama sekali tidak memiliki label gitu ya. Semuanya data numerik dan kalaupun mau dipakaikan label juga bisa. Kita bisa jadikan ID usernya sebagai label gitu. Oke, ini untuk datanya. Nah, tapi untuk datanya sendiri kita tidak ambil semua atribut ya. Cuma eh, ID user, kemudian skor-skor untuk untuk apa? Untuk kategori pelajarannya misalnya skor ekonomi, skor geografi, KMB, KPU, matematika, sejarah dan sosial apalah itu ya. Nah, kemudian setelah kita membaca itunya, maaf. Jadi proses pertama adalah untuk membaca CSV-nya. Nah, untuk membaca CSV sendiri tadi udah diperlihatkan ya proses apa isi dari data itu sendiri. Nah, jadi yang tidak di atributnya tidak diambil semua, sudah diatur. Nah, ini komen karakternya karena ini CSV ya, jadi kita pisahinnya bukan sekali lagi bukan pakai kolom karena bukan file Excel. Oke, lanjut ke clusteringnya. Nah, di sini kita untuk K pertama kita jalankan 5 cluster dulu, 5K. Max range ini maksudnya adalah berapa kali iterasi gitu. Iterasi inisialisasi random dari awal gitu. Determine the start values. Kemudian kita pakai yang measure type-nya Brinkman divergences. Tapi bisa juga numerical measures gitu. Kalau misalnya data yang dipakai memang full numerik gitu, tidak ada label. Nah, misalnya si data ada label, ada teks ataupun apa gitu yang dijadikan label, bisa dipakai mix measure gitu. Soalnya mix measure ini akan menerima input berupa numerik dan non numerik juga. Nah, Brinkman divergence ini sama kayak numerical measure, cuma agak beda gitu metodenya. Nah, untuk kasus ini kita pakai Brinkman divergences. Kemudian divergensinya kita pakai yang square Euclidean distance kuadrat. Karena yang emang umum digunakan sih yang emang Euclidean distance gitu ya. Kemudian optimization step-nya, nah ini yang iterasinya tadi yang saya bilang gitu. Max range-nya ini bukannya, maaf, bukan iterasi gitu. Ini maksimal number, oh ini maksimal bilangan random nanti yang bakal diinisialisasi di awalnya. Nah ini iterasinya yang bakal diulangi 100 kali. Oke, lanjut ke operator performance. Performance sendiri ini nanti fungsinya apa? Ya, nanti kita gunakan nilai performance ini untuk menentukan jumlah klaster yang optimal untuk si K-means-nya gitu. Nah, di sini kita pilih maximize. Kenapa? Biar nanti hasilnya tidak minus dan dapat dikalkulasi dengan baik gitu. Oke, itu untuk penjelasan dari tiap operatornya. Untuk hubungannya biasa ya. Output kita masukkan ke example dari clustering, example set. Kemudian yang file clustering kita masukkan ke example dan cluster dari si operator performance.
Kemudian performance-nya nanti untuk result-nya dari performance-nya example dan cluster gitu. Nanti bakal ada hasil yang cukup detail gitu ya. Oke, langsung saja kita play. Oke, di sini udah kelihatan gitu. Tadi kan ada K-nya ada 5 ya, jadi 5 cluster. Cuma di sini dia ngitungnya mulai dari 0 ya. Jadi tetap ada 5 cluster, cuma dari hitungannya mulai dari cluster 0 gitu. Jadi di sini ada kelihatan total itemnya ya. 13 cluster 0 13.000 item, cluster 1 10.000 item dan seterusnya dengan total item 61.000. Jadi datanya ada 61.000, ada 61.000 observasi gitu. Kemudian ini untuk datanya maaf. Untuk datanya secara tabel gitu. Ini misalnya data yang ID-nya 1, dia masuk cluster 1, yang ID 3 cluster 3, yang ID 8 cluster 0 gitu. Kemudian performance-nya. Nah, ini nanti bakal kita masukkan ke Excel gitu. Nanti kita melakukan metode yang namanya elbow method. Sayangnya saya belum mendapat gitu di RapidMiner cara untuk melakukan elbow method di aplikasinya itu sendiri. Jadi kita pindahkan saja dulu ke Excel ya. Oke, kayaknya ini jarak. Oke. Nah, kita lihat aja dulu visualisasi ya. Nah, ini misalnya kita mau x-aksisnya itu cluster dan geografi. Nah, skor geografi tertinggi biasa ada di cluster 1, cluster 3 yang skor geografinya agak rendah dikit, paling rendah lah ya. Di sini bisa kelihatan di tabelnya. Kemudian, oh jadi cluster 0, cluster 4 dan cluster 2 itu sedang. Nah, cluster 3 itu yang mempunyai nilai geografi paling terendah dan cluster 1 yang mempunyai nilai geografi paling tertinggi gitu. Kelompoknya ya. Oke. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita lakukan dulu beberapa run dengan K yang berbeda ya. Misalnya kan tadi udah 5. Nah, sekarang kita coba lagi misalnya K-nya 2 gitu. Kita play lagi. Terus kita ini masuk ke presenter distance, kita copy lagi. Pindahkan ke Excel. Bentar kita ubah. K-nya 2, balik lagi, kita run lagi dengan K3. Kita copy lagi hasilnya. Average within centroid distance. Aduh. Ini 3. 3. Kemudian kita run lagi dengan K yang jumlahnya 4. Nah, performance-nya 60.000 sekian. Ya, 4. Nah, terakhir kita mungkin lakukan sampai K-nya 6 aja ya, teman-teman. Suka desain lagi, K-nya kita ganti jadi 6. Oke, kita run lagi. Kita pindahkan ke Excel. Nah, kita baru angkanya jadi general semua. Oke. Oke, maaf teman-teman. Oke, lanjut kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan membuat sebuah grafik ya. Nanti grafiknya itu kita lihat grafik elbow method maksudnya ya, grafik elbow method. Langsung saja kita buat. Nah, ini grafiknya. Nah, grafiknya ini
kita lihat secara elbow methodnya. Nah, elbow method itu kita lihat titik mana gitu yang agak membuat siku-siku gitu ya, siku-siku elbow seperti elbow ini. Maksudnya kita lihat titik di mana si kurvanya itu membuat siku-siku gitu. Nah, kalau dari kurva ini, ya meskipun tidak terlalu landai naiknya nggak terlalu landai ya, tapi bisa kita lihat titiknya agak eh, membuat sebuah sudut di eh, 3 gitu, di angka 3. Berarti eh, di sini bagusnya kita membuat optimalnya ya, K-nya itu menjadi 3 klaster. Nah, langsung saja kita praktekkan di Rapid Minernya. Masuk ke desain, terus kita ganti K-nya menjadi 3 klaster ya jadinya. Sama ini max range-nya 10, IP-nya dalam Beriman divergences dengan square Euclidean distance dengan iterasi 100 kali gitu. Oke, langsung saja kita play. Performance, oke, kita play saja. Nah, ini hasilnya. Dengan cluster 0 sebanyak 22.000 item, cluster 1 sebanyak 12.000 item, dan cluster 2 sebanyak 26.000 item. Ini tabel data clusternya. Nah, buat biar gampang enaknya, kita lihatnya enak, kita pakai visualisasi saja. Nah, misalnya nih, kita mau lihat gitu ID-nya dengan skor geografi. Nah, dapat kita lihat yang ID-nya ya yang paling tinggi ya ID-nya sekitar 50 dengan ID 52.000 dengan skor 969 gitu. Nah, skor geografinya yang paling tertinggi ini. Ataupun kalau misalnya kita cuma melihat anggota klasternya aja gitu. Nah, ini. Yang klaster 0 itu yang mempunyai nilai apa sih ini? Skor geografi tertinggi. Yang klaster 1 skor geografinya sedang gitu. Di antara klaster 0 dan klaster 2. Dan klaster 2 yang memiliki nilai geografi terendah gitu. Jadi klaster ini mewakilkan tingkatan nilai dari yang tertinggi, terendah, dan yang di tengah-tengah itu. Kalau misalnya kita mau lihat gabungan gitu, skor geografi dan skor matematika misal. Nah, agak berhamburan ya. Jadi yang mempunyai skor matematika dan skor geografi tertinggi ini ya, dengan skor matematika sebesar 572 dan skor geografi sebesar 969. Itu mungkin ya. Jadi untuk tujuannya sendiri kita udah dapat ya, kita bisa memetakan gitu, memetakan nilai si UTBK ini, si UTBK Sosum ini biar lebih jelas gitu kita bacanya. Oh, yang ini yang nilainya paling tinggi, klaster ini yang punya nilai paling rendah, paling tinggi gitu. Nah, itu mungkin salah satu tujuannya dari clustering ini untuk mengelompokkan berdasarkan kemiripan nilai gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk praktek dari clustering ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya Pikir Fauzan Sabik akan menjelaskan tentang persoalan kasus selanjutnya, ya tentang klasifikasi. Di sini akan saya jelaskan detailnya. Kasus yang dianalisis adalah kumpulan data tentang panjang dan lebar sepa dan juga panjang dan lebar petal. Ya, kami ingin melakukan klasifikasi dari data tersebut dengan menggunakan klasifikasi decision tree, sehingga setelah dilakukan klasifikasi kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri dari target atau tujuan data tersebut, dan juga dapat dipetakan dalam bentuk yang lebih menarik secara visual seperti graf. Solusi penyelesaian melakukan proses klasifikasi pada data dengan metode decision tree memastikan hasil klasifikasi tersebut dalam bentuk graf. Baik, di sini sebelum saya ke Rapid Miner untuk analisis, saya menjelaskan dulu datasetnya. Di sini saya mengambilnya dari Kaggle. Iris Police dataset ini sangat populer untuk para pemula. Ini
detailnya. Ini fitur, dan ini target atau label. Jadi di sini ingin mengetahui misalnya Iris Sentosa, bagaimana peta lainnya, lainnya, widthnya dan sebagainya. Di sini targetnya ada 3, Iris Sentosa, versicolor, dan juga satu lagi Iris Virginia. Baik, saya bilang di awal bahwa itu dataset populer karena datanya bersih. Untuk mengeceknya di sini bisa dilihat di sini bahwa ini data clear missing value ini untuk mengecek apakah ada data yang miss atau tidak bersih. Di sini saya mendeteknya semua kolom. Di sini misalkan saya menandai data yang kosong dengan true, jalankan. Di sini ada nilai true dan datanya berarti ini nilainya bersih semua. Tetapi di sini terdapat outlier. Bisa dilihat di sini. Silakan saya disambungkan lagi. Di sini ada outlier beberapa. Kita ya. Bahwa di sini terdapat beberapa outlier. Bisa dilihat di visualisasi ini PyDonut. Outlier yang bukan outlier ada 140 dan yang outlier ada 10, maka di sini harus dibersihkan. Misalkan di sini saya sudah membuatnya lengkap bersama evaluasi model sedemikian rupa. Di sini karena tadi di posisi sebelumnya ada ada outlier, di sini detect outlier sama di sini di filter. Maksudnya di filter di sini itu jadi mengambilnya yang outlier yang false, jadi yang true tadi dibuang datanya, yang 10 tadi yang outlier. Di situ ke setro, di sini yang spesies dijadikan target atau label di sini. Kemudian di sini select attribute karena tadi ada tambahan baru karena melakukan detect outlier, di sini dibuang. Kemudian di sini melakukan splitting data, di sini splitting datanya untuk data training 80% dan untuk data testing ada 20%. Kemudian data training di sini 80% masukkan ke decision tree, data testing kemudian masukkan ke sini untuk apply model. Setelah modelnya jadi diukur performanya. Sebelum ke performa model, di sini saya ingin ingin menunjukkan bagaimana klasifikasinya. Jalankan. Di sini bisa dilihat bahwa peta lain yang kurang dari sama dengan 27 itu Iris Sentosa. Yang lebih dari di sini ada spesifik tadi, misalnya lebih dari kurang dari 4750 itu Iris Versicolor, yang lebih dari dan sebagainya. Di sini ada indikator bahwa ada yang warna hijau, biru, merah, hijau. Di sini berarti ini akurasinya tidak 100%, ada yang salah. Bisa lihat ini ada yang sedikit salah, yang juga ini sedikit salah. Harusnya ini merah semua, ini harus hijau semua.
untuk melihat performa modelnya. Di sini ada apply model performance, jalankan. Di sini terdapat akurasi 91%. Di sini yang iris Virginia 76%, yang iris versicolor 82%. Mungkin lumayan. Di sini ada plotnya. Ini confusion metric. Itu dalam bentuk plot. Mungkin sekian dari saya. Baik, itu tadi untuk video demonstrasinya menggunakan RapidMiner. Sekarang kita tiba di penghujung presentasi, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu bentar. Clustering dan classification adalah dua metode untuk memetakan dan mengelompokkan data berdasarkan kemiripan dan kedekatan data. Nah, clustering cocok digunakan untuk data yang numerical tanpa label. Nah, sedangkan classification cocok digunakan untuk data yang memiliki label. Untuk melakukan clustering dan classification, dapat menggunakan bantuan aplikasi seperti RapidMiner. Baik, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.